3 skill keuangan. Berikut adalah 3 skill keuangan yang sebaiknya dikuasai untuk dapat meningkatkan kualitas hidup secara finansial. Terdiri dari 1. Skill mendapatkan income atau earn income. 2. Skill mengatur uang atau money management. 3. Skill menggandakan uang atau investasi. Di video ini kita akan membahas skill keuangan yang pertama, yaitu skill mendapatkan income. Jika sahabat baru di sini, silahkan subscribe channel ini agar sahabat tidak ketinggalan video menarik dari kami. Terima kasih. Mari kita bahas skill pertama, yaitu mendapatkan income atau earn income skill. Di saat serba susah seperti keadaan pandemi sekarang ini, banyak di antara kita yang kena dampak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terutama buat sahabat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata, termasuk di dalamnya usaha hotel, restoran, tour and travel, pasar oleh-oleh, dan sebagainya. Beruntunglah sahabat yang masih bisa bekerja di saat pandemi seperti ini, di mana banyak sekali perusahaan yang sudah tidak sanggup untuk menjalankan operasionalnya, sehingga terpaksa untuk menutup usahanya. Dan secara tidak langsung itu akan menghentikan juga semua karyawan di perusahaan tersebut. Kebayang nggak kalau ini berlangsung terus-menerus? Orang-orang sudah tidak punya uang, terus akan mempengaruhi daya beli mereka, yang nantinya akan berimbas pada sepi dan lesunya pasar secara regional dan ekonomi bangsa pada umumnya. Nah, di video ini aku mencoba untuk memberikan tips bagi kita semua untuk berusaha agar dapat pemasukan. Tips untuk mendapat pemasukan. Yang pertama adalah lunasi hutang. Segera lunasi hutang jika masih ada sisa uang atau tabungan, atau mohon penangguhan kredit kepada bank atau lembaga tempat kita berhutang. Bagi yang sudah tidak ada hutang, akan lebih mudah untuk bertahan di saat seperti ini. Yang kedua, lepas semua identitas yang menghambat gerak. Identitas yang dimaksud adalah jika kita sebelumnya adalah seorang manajer, chef, supir travel, freelance pariwisata, dan lain-lain, itu sebaiknya dilupakan saja. Terimalah bahwa sekarang kita adalah orang biasa tanpa penghasilan. Jadi, kita siap untuk melakukan pekerjaan apapun. Banyak orang yang masih tetap menunggu sampai kondisi pulih dengan tetap memegang identitasnya. Tapi, siapa yang akan menjamin situasi akan pulih seperti sedia kala? Sementara, urusan perut harus tetap diisi setiap hari. Ini lebih kepada merubah mindset dan pola pikir. Yang ketiga adalah kenali diri dan potensi. Ini terdengar sederhana, tapi banyak kok orang yang sampai berumur pun tidak mengenali dirinya sendiri. Mungkin karena kebanyakan mengurusi hidup orang lain, sehingga tidak sempat menggali lebih jauh ke dalam diri sendiri. Cara sederhana untuk mengenali diri adalah tulislah sebuah list yang berisi tentang kelebihan kita dan kekurangan kita. Dari list tersebut, di bagian kelebihan, lihatlah yang mana yang bisa dijadikan potensi untuk menghasilkan uang. Misal, kita adalah orang yang banyak punya koneksi dan teman. Nah, ini bisa dirubah menjadi sebuah pangsa pasar, di mana kita bisa menjual produk, baik barang maupun jasa kepada mereka. Ingatlah selalu, salah satu alasan orang membeli sesuatu barang adalah karena mereka percaya pada penjualnya. Dan dari list kekurangan bisa kita lakukan pembenahan, karena sekarang rata-rata orang banyak punya waktu luang. Misal, kekurangan kita adalah tidak terlalu bisa komputer. Manfaatkan waktu luang ini untuk mengikuti kursus komputer, atau dengan modal YouTube pun bisa, asalkan ada niat untuk belajar. Yang keempat adalah
mengambil lowongan pekerjaan apapun jika ada, meskipun itu berbeda dengan pekerjaan kita sebelumnya atau dengan skill set yang kita miliki. Ini nyambung dengan bahasan sebelumnya, yaitu melepas identitas. Milah pekerjaan apapun jika ada yang menawarkan, kita harus tetap berpenghasilan. Contoh, jika sebelumnya kita adalah seorang driver pariwisata freelance dan sekarang sedang nganggur, jika ada lowongan pekerjaan sebagai satpam atau security, ambillah. Kita harus beradaptasi untuk bisa dapat hidup dalam keadaan pandemi. Kita juga tidak tahu entah sampai kapan pandemi ini berakhir. Tips yang kelima adalah jual barang-barang yang tidak terpakai. Perlu diketahui, barang yang tidak berguna bagi kita bisa jadi sangat dibutuhkan atau diidamkan oleh orang yang berada di tempat lain. Dan di zaman serba digital seperti sekarang ini, berjualan sangat gampang. Bahkan dari rumah pun kita bisa jualan. Gunakan platform sosial media yang kita miliki seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Bisa juga kita menggunakan jasa web seperti OLX atau marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan banyak. Terutama jualah barang yang memiliki sifat liabilitas atau memiliki beban seperti mobil atau motor yang tidak terpakai. Karena barang-barang seperti itu akan terus menggerus uang kita tanpa kita sadari, walaupun harganya juga sudah pasti jatuh sekarang. Cobalah untuk main ke gudang dan lihat-lihat di sana apakah ada yang barang-barang yang kira-kira bisa untuk dijual. Tips yang keenam adalah bantu orang lain jualan. Dalam dunia jual beli akan ditemukan istilah seperti dropshipper, affiliate. Itu intinya kita membantu orang lain jualan produk mereka tanpa kita perlu untuk stok barang mereka. Kita dapat menawarkan produk jualan mereka kepada orang lain, di mana kita sebagai reseller produk mereka. Kita menawarkan kepada teman, sahabat, ataupun tempat di mana kita bergaul. Jadi, kalau ada permintaan, baru kita mengambil produk dari mereka, kemudian kita menjual kepada konsumen. Tips yang ketujuh adalah membuka bisnis. Setelah mengenali potensi diri yang telah dibahas sebelumnya, cobalah untuk menggunakannya ke dalam bisnis. Pilihlah bisnis yang kira sesuai dengan kelebihan yang kita miliki. Kalau tidak ada yang sesuai, tidak masalah. Selama apa yang kita bisniskan atau apa yang kita jual bisa memberi kita keuntungan. Kenali juga masalah-masalah yang umum terjadi pada masyarakat. Dan ketika bisa kita untuk menyelesaikan masalah itu adalah titik awal dari bisnis yang bisa kita rintis. Contoh, Gojek dapat menyelesaikan masalah dalam masyarakat seperti masalah transportasi, pengantaran barang, orang malas keluar untuk membeli makanan, dan lain-lain. Dan yang paling penting dari semua itu adalah action-nya. Mulai aja dulu, nanti seiring waktu kita akan belajar mencari flow dari bisnis itu. Baik barang yang dijual ataupun secara konsep. Ingat, orang yang punya kebiasaan menunda sudah pasti kalah dalam persaingan. 8. Menambah atau mempelajari skill baru. Ketika kita banyak waktu luang, dan ada baiknya kita isi dengan mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru apapun itu, baik secara langsung, ada hubungannya dengan keuangan ataupun tidak. Seperti skill selling, digital marketing, copywriting, public speaking, communication adalah sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Skill lain yang bisa dipelajari adalah komputer, mengemudi, menjahit, dan lain-lain. Yang kesembilan dan terakhir adalah membangun digital asset. Digital asset ini maksudnya adalah membuat sebuah aset yang bersifat digital yang suatu saat nanti dapat menghasilkan uang untuk kita. Contohnya blog, website, dan YouTube. Channel ini juga contoh dari pembangunan aset digital karena terpapar pandemik secara langsung. Cobalah untuk berbagi di dalam digital asset dan jangan terlalu khawatir dengan hasilnya. Dalam keadaan normal, keterampilan untuk mencari uang lebih diarahkan kepada high income skill, yaitu
keterampilan untuk mencari income yang tinggi. Tapi kalau dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, asal ada pemasukan saja itu sudah sangat baik. Nah sahabat, demikianlah video ini tentang mendapatkan income. Akhir kata, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam blog.